Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang hidup pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah adalah tokoh penting dalam sejarah akidah Islam. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah, sebuah aliran teologi yang banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, terutama di kalangan Syafi'iyah. Namun, dalam sejarahnya muncul pertanyaan besar, apakah Abu Hasan Al-Asy'ari pada akhirnya meninggalkan metode kalam dan kembali kepada manhaj salaf? Pertanyaan ini menjadi kontroversial karena menyangkut klaim siapa yang benar-benar mewarisi ajaran beliau, kelompok Asy'ariyah modern ataukah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah yang berpegang kepada manhaj salaf. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari taubat ke manhaj salaf. Pertama kita mulai dari nama. Asy'ari itu nisbat ke Abu Hasan Al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail, salah satu tokoh yang hidup di Basrah, kemudian nanti hidup juga di Baghdad. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga yang pimpinannya adalah seorang Mu'tazilah terkenal, Abu Ali Al-Jubba'i, bapaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan mayoritas sejarawan sepakat termasuk dari kalangan Asy'ariyah bahwa beliau sempat sekitar 40 tahun, mungkin menghitungnya semenjak kecil, hidup sebagai seorang Mu'tazilah atau hidup dalam lingkungan Mu'tazilah, lalu memisahkan diri dari mereka, menolak pemikiran Mu'tazilah, kemudian berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa beliau berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Hadis, sehingga belajar kepada Zakaria As-Saji. Beliau menerima banyak sekali pengajaran tentang akidah Ahlul Hadis, yaitu akidah As-Salafus Soleh. Lalu beliau tuangkan itu antaranya dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyyin. Tapi masih ada sisa-sisa beberapa pemikiran ketika era Mu'tazilah maupun pemikiran baru yang mengkantar Mu'tazilah, tapi pergi dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Pergi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Pergi dari ekstrem Qadariyah ke ekstrem Jabariyah. Lalu di akhir hayatnya juga beliau belajar lagi dengan ulama-ulama di Baghdad, ya, khususnya dari kalangan Hanabilah, sehingga menulis buku Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang yang taubat dari Mu'tazilah dan berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam beberapa isu dinilai ada beberapa hal yang berbeda dengan Ahlul Hadis. Bukan karena sengaja berbeda lalu membuat konfrontasi, tapi memang seseorang yang punya semangat, ya, dia ingin melangkah barangkali 100 meter, bisa jadi hanya sampai 50 meternya, atau bisa jadi hanya sampai 70 meternya, atau bisa jadi ada salah referensi, seperti ketika mereferensikan Ibnu Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya beberapa pemikiran yang bermasalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan status Al-Qur'an atau kalamullah, dan ditahdzir umat ini dari beliau antaranya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Kullab ini masuk ke dalam pemikiran Al-Asy'ari. Sejarah mencatat bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase pemikiran, teman-teman. Itu fase pertama, Mu'tazilah. Beliau dibesarkan dalam lingkungan Mu'tazilah dan menjadi murid Abu Ali Al-Jubba'i selama sekitar 40 tahun. Beliau mengikuti akidah Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan ru'yatullah, yaitu melihat Allah di akhirat, dan mengedepankan akal dalam urusan akidah. Lalu yang kedua, fase kalam, Ahlussunnah Asy'ariyah yang awal. Setelah menolak Mu'tazilah, beliau tidak langsung kembali kepada manhaj salaf. Beliau justru mengembangkan metode
baru dengan memadukan dalil yaitu nakli, Al-Quran As-Sunnah dengan logika kalam. Inilah cikal bakal yang dikenal sebagai teologi Asy'ariyah, teman-teman. Nah, yang ketiga, fase itu kembali kepada manhaj salaf meskipun tidak secara keseluruhan. Pada fase akhir hidupnya ini, teman-teman, beliau menulis kitab Al-Ibana Al-Usul Diyanah yang dengan jelas menunjukkan kedekatannya dengan akidah salaf yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab itu, beliau menegaskan keyakinan yang sesuai dengan akidah salaf, terutama dalam hal-hal sifat-sifat Allah seperti ru'yatullah, Al-Quran bukan makhluk, dan istiwa Allah di atas aras. Kalau kita lihat bukti-bukti bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari merujuk ke manhaj salaf, itu dapat kita lihat dari kitabnya seperti kitab Al-Ibana. Di dalam kitab Al-Ibana, teman-teman, beliau menulis, kami berpendapat bahwa Allah di atas aras sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-Qur'an surat Thaha ayat kelima. Kami menetapkan bahwa Allah memiliki wajah sebagaimana Ia berfirman, dan tetap kekal wajah Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat ke-27. Pernyataan ini, teman-teman, jelas mengikuti metode manhaj salaf yang menetapkan sifat Allah tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, dan tanpa tahyib, menanyakan bagaimana, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Lalu yang selanjutnya, pernyataan ulama salafiyah. Banyak ulama nih Ahlussunnah menyatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari telah kembali kepada manhaj salaf. Seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari pada akhir hidupnya, teman-teman, berpegang kepada manhaj salaf yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang nampak di dalam kitab-kitabnya seperti Al-Ibana. Lalu juga Imam Ibnu Katsir juga menyebut dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam Al-Ibana, Abul Hasan Al-Asy'ari menampakkan akidah salafiyah yang murni. Nah, beberapa murid dekat beliau seperti Abu Bakar Al-Baqillani masih mengikuti metode kalam. Namun, murid beliau yang lain ada yang melanjutkan apa yang beliau tulis di dalam kitabnya Al-Ibana. Ini menunjukkan ada duanya warisan. Satu mengarah ke kalam yaitu Asy'ariyah yang kemudian, dan satu mengarah ke manhaj salaf sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Al-Ibana. Lalu mengapa masih ada klaim yaitu sebuah perbedaan pandangan? Walaupun ada bukti kuat beliau kembali ke manhaj salaf, sebagian kalangan Asy'ariyah yang modern menolak hal ini, teman-teman. Ada beberapa alasan, itu dikarenakan yang pertama, keotentikan kitab Al-Ibana. Nah, sebagian ulama dari kalangan Asy'ariyah menganggap bahwa kitab Al-Ibana tidak otentik atau sudah disusupi dengan pemahaman yang menyeleweng darinya. Namun banyak ulama ahli sejarah dan hadis yang menegaskan bahwa kitab itu memang karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu yang kedua, pengaruh murid. Mayoritas murid beliau melanjutkan metode kalam sehingga berkembanglah aliran Asy'ariyah yang lebih dekat dengan kalam ketimbang salaf. Nah, yang ketiga, motif ideologis. Mengakui bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari kembali ke salaf berarti melemahkan legitimasi akidah Asy'ariyah yang modern. Karena itu, teman-teman, ada yang menolak keras fakta ini. Fakta sejarah menunjukkan jelas bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memang meninggalkan Mu'tazilah. Bukti tekstual dari Al-Ibana dan karya beliau yang lainnya menunjukkan bahwa pada akhir hidupnya beliau lebih dekat kepada akidah salaf. Namun, perkembangan Asy'ariyah setelah beliau wafat justru mengambil jalur yang berbeda, yakni mempertahankan metode kalam. Maka bisa kita katakan bahwa Asy'ariyah yang ada sekarang ini tidak sama persis dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, teman-teman, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melewati 3 fase, yaitu Mu'tazilah, teologi Asy'ariyah, dan kembali ke manhaj salaf, walaupun tidak 100%. Kitab Al-Ibana adalah sebuah bukti yang kuat bahwa beliau mencoba kembali kepada akidah salafiyah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya tanpa takwil yang berlebihan. Mayoritas Asy'ariyah
saat ini lebih mengikuti fase kedua beliau, yaitu teologi kalam, bukan fase ketiganya manhaj salaf. Oleh karena itu teman-teman, klaim bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah representasi Asy'ariyah modern tidak sepenuhnya benar. Justru beliau di akhir hayatnya lebih dekat kepada manhaj salaf. Apakah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali ke manhaj salaf? Ya, kita jawab benar. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tobat dari akidah kalam dan mencoba kembali kepada manhaj salaf di akhir hidupnya, meskipun pengikutnya banyak yang tidak mengikuti jejak tersebut. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.